Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ibu dosen yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi, di sini izinkan saya Ali Akbar Sanjani dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 2 kelas 2 untuk mempresentasikan i'rab dari surah Al-Asr yang mana pernah saya dan teman saya presentasikan dalam forum diskusi mata kuliah bahasa Arab. Baik, langsung saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal 'asri wal 'asri wa di sini ialah wawul qasam, yaitu wa bermakna bersumpah. Harfu qasamin mabniyun la mahalla laha minal i'rab, yaitu huruf qasam yang mabni enggak ada i'rabnya, itu wa di sini. Wawul qasam, wa yang berarti sumpah. Al-'asri ismun majrurun biwawil qasam wa alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahirah fi akhirih. Dan kemudian al-asri di sini ialah isim majrur karena wawul qasam, yang mana alamatnya ialah kasrah, alamat jarnya kasrah adh-dhahirah fi akhirih. Kenapa dia bisa disebut ismun majrur? Karena sebelum al-asr ada huruf waw atau harfu jar. Jadi ketika ada kata yang tempatnya setelah harfu jar, maka dia dimajrurkan, dijarkan gitu. Kemudian pada ayat kedua, innal insana lafi khusrin. Inna di sini ialah harfu taukidin wa nasbin mabniyun la mahalla laha minal i'rab. Nah, inna seperti yang sudah saya pelajari ialah huruf yang mana gunanya itu tangsubul isma wa tarfa'ul khabar, ialah menasabkan isim dan merafakan khabar. Contoh, inna Muhammadan alimun, begitu. Di sini inna berfungsi sebagai dua. Pertama sebagai taukid, penguat, dan kedua sebagai huruf yang menasabkan isimnya atau setelahnya, setelah huruf inna. Inna di sini sifatnya mabni la mahalla laha minal i'rab. Jadi di situ inna ada dua sifatnya, yaitu mentaukidkan dan menasabkan. Al-insana ismu inna mansubun wa alamatu nasbi al-fathatu adh-dhahiratu fi akhirih. Al-insana ialah isim dari inna, maka dari itu di sini disebutkan ismun mansubun, isim yang dinasabkan karena ada huruf inna, dan alamat nasabnya ialah fathah adh-dhahirah, alamat nasabnya ialah fathah. La mutaukidi mabniyatun la mahalla laha minal i'rab. La di sini ialah lam taukid, lam yang berarti atau dimaknai atau digunakan untuk mentaukidkan, untuk menguatkan, yang sifatnya mabni dan tidak ada i'rabnya di dalam huruf la. Fi harfu jarrin mabniyun la mahalla laha minal i'rab. Fi di sini ialah harfu jar mabni yang nggak ada i'rabnya, sama seperti huruf wa pada ayat pertama. Bedanya wa pertama itu huruf akan tapi ada artinya dan digunakan untuk qasam, sedangkan fi di sini ialah harfu jar biasa yang mana artinya di dalam, di gitu. Khusrin ismun majrurun bi harfi fi wa alamatu jarhi al-kasratu adh-dhahiratu fi akhirih. Khusrin ialah isim majrur. Seperti tadi pada ayat pertama kata al-asr. Di sini khusrin dijarkan karena sebelumnya ada huruf
huruf fi. Maka dari itu setelah huruf jar maka setelahnya dimajrurkan atau dijarkan. Nah, terus kemudian kita lanjut ke ayat ketiga yang berbunyi illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang pertama ada huruf illa, yaitu adatu istisna mabniyatun la mahalla laha min i'rab. Illa ialah salah satu adatu istisna, yaitu untuk digunakan sebagai pengecualian. Dari artinya saja sudah kelihatan bahwa illa itu berarti kecuali. Kemudian alladzina yaitu ismun mausulun fi mahalli nasbin 'alal istisna. Alladzina ialah isim mausul dari kata wasala yasilu. Nah, yang berarti untuk menyambung. Ya, untuk menyambung. Jadi alladzina ialah isim yang menyambungkan antara kata sebelumnya dengan kata setelahnya atau makna sebelumnya dengan makna setelahnya. Kemudian amanu ialah fi'lun maudin mabniun 'ala dhammi. Wal wawu dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'il. Nah, di sini amanu itu ada dua i'rab. Pertama, amanu itu sendiri yaitu fi'il maudhi. Amanu itu fi'il maudhi untuk jamak mudzakkar. Untuk jamak mudzakkar tapi ghaib. Ya, amanu, fa'alu, nasaru dan lain sebagainya yang sifatnya banyak untuk laki-laki akan tapi tidak hadir orangnya. Tidak hanya laki-laki akan tapi di sini maknanya untuk semuanya, orang-orang semuanya yang beriman. Nah, begitu. Wal wawu dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'ilin. Nah, amanu itu kan terakhirnya ada huruf wa. Nah, wawu di situ menandakan fa'ilnya. Nah, jadi amanu itu ada dua, pertama itu fi'il dan kedua juga disandingkan dengan fa'ilnya. Fi'ilnya beriman dan fa'ilnya orang-orang yang beriman, yaitu mereka-mereka orang yang beriman gitu. Wawu di sini tuh menandakan fa'ilnya. Begitu. Wa harfu atfin mabniun la mahalla laha min al-i'rab. Wa di sini harfu atfin. Ya. Harfu atfin yang menghubungkan antara tadi amanu dan setelahnya yaitu amilu. Nah, sedangkan untuk i'rab amilu sendiri ialah fi'ilun maudin mabniun 'ala dhammi, yaitu fi'il maudhi mabni 'ala dhammi. Wal wawu dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'ilin. Nah, amilu di sini sifatnya seperti amanu. Ya, bedanya hanya artinya saja. Amanu beriman dan amilu orang yang mengerjakan. Begitu. Amilu ialah ada dua i'rab. Pertama ialah fi'il maudhi itu sendiri dan kedua ialah wawu pada akhir kata dari amilu itu. Di situ sifatnya sebagai fa'il. Sebagai fa'il. Jadi orang-orang yang mengerjakan. Gitu. Orang-orang banyak yang mengerjakan. As-solihat ialah maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-kasratu bi annahu jam'u muannatsi salimun. Di sini as-solihat sebagai maf'ul. Nah, maf'ul itu pasti sebelumnya ada fiilnya dan ada fa'ilnya. Nah, untuk fiilnya yaitu kata amanu dan fa'ilnya amanu itu sendiri tapi yang ada di huruf wa itu. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengerjakan as-solihat, perbuatan-perbuatan bagus, perbuatan-perbuatan baik. Jadi fiilnya itu mengerjakan, fa'ilnya orang-orang yang mengerjakan, as-solihat ialah perbuatan yang dikerjakan, yaitu perbuatan baik. Wa harfu atfin mabniun la mahalla laha min al-i'rab. Wa itu harfu atfin yang gak ada i'rabnya atau mabni seperti atas tadi. Nah, kemudian tawasaw fi'lun maudhi mabniun 'ala dhammi wal wawu fa'il. Nah, tawasaw di sini ialah sama halnya amanu, amilu dan tawasaw. Di sini sama-sama fi'lun maudhi dan wawu di situ ialah fa'ilnya yang menunjukkan orang banyak yang tidak di hadapan kita, yaitu bisa aja satu dunia ini gitu. Bi harfu jarrin mabniyun la mahalla laha min i'rab ialah harfu jarrin mabnin la mahalla laha min i'rab yang enggak ada i'rabnya.
Al-haq ismun majrurun bi harfi bi wa alamatun jadi al-kasrah adh-dhahirah. Nah, al-haqqi di sini ialah majrur. Majrur kenapa? Karena sebelumnya ada huruf bi. Nah, huruf jar ketika ada kalimat setelahnya itu bersifat menjerkan. Jadi menjerkan kalimat setelah huruf jar itu sendiri. Wa alamatu jadi al-kasratu adh-dhahirah, dan alamat dari al-haq itu atau alamat dari jar ialah kasroh. Wa harfu atfin mabniun la mahallah min i'rab, dan wa pun sama seperti sebelumnya, yaitu harfu atfin menghubungkan antara tawasau bil haq dan tawasau bis sabri, ya, saling membantu dalam kebaikan dan saling membantu dalam melakukan atau mengerjakan hal-hal dengan sabar. Itu wa tawasau fi'il madhi mabni 'ala dhammi wal wawu fa'il, fi'il madhi mabni 'ala dhammi wal wawu fa'il. Terus bi harfu jarin mabniun la mahallah min i'rab, yaitu harfu jar yang mabninya nggak ada i'rabnya, sama seperti bi yang awal dan wa sebelumnya di huruf jar. Kemudian as-sabri itu sifatnya sama seperti al-haq, yaitu ismun majrurun bi harfi bi wa alamatu jarhi al-kasratu adh-dhahirah, dimajrurkan karena sebelumnya ada harfu jar yaitu harfu bi. Begitu, cukup sekian dari saya atau presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf kepada ibu dosen dan teman-teman semuanya. Bila ada kesalahan mohon koreksiannya, karena saya juga manusia, pasti tidak luput dari yang namanya kesalahan. Illa liko afan istifaan, dan terima kasih kepada ibu dosen yang telah membimbing kami, mengajari kami terkhusus dalam mata kuliah bahasa Arab ini, sehingga kami bisa mengetahui walaupun hanya qalilan faqalilan, insyaallah manfaat tentang i'rab dalam surat-surat pendek atau dalam juz amma ini. Gitu. Kami atau saya pribadi sangat meminta arahan yang lebih dari ibu dosen agar kami bisa lebih semangat dan lebih mengetahui mengenai ilmu ini, umumnya semua ilmu yang ingin kami ketahui. Itu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.